Halo semuanya, selamat datang di mata kuliah formulasi pangan. Dan di video ini kita akan membahas tentang bagaimana pengembangan produk pangan atau food product development. Nah, food product development ini pasti dibutuhkan oleh semua industri dimanapun, kapanpun, dan hal ini merupakan proses yang terus-menerus berkelanjutan. Jadi, pengembangan produk itu tidak hanya berhenti satu kali ketika produk itu diciptakan, tetapi akan terus-menerus berlangsung hingga nanti siklus hidup produknya berakhir gitu ya. Nah, kenapa kita selalu membutuhkan pengembangan produk? Sebab seperti yang kita ketahui, seiring berjalannya waktu, produk yang ada di pasaran itu terus berubah, terus melakukan inovasi. Nah, apabila industri tidak melakukan inovasi juga, maka tentu daya terima produk di masyarakat akan menurun. Nah, oleh karena itu, untuk menjaga supaya produk tetap dapat diterima masyarakat, salah satu caranya adalah dengan meningkatkan kualitas dari produk itu sendiri. Nah, bagaimana kita bisa meningkatkan kualitas satu produk? Otomatis kita harus melakukan yang namanya pengembangan produk. Nah, secara garis besar, pengembangan produk itu bisa dibedakan menjadi dua berdasarkan tipe produknya. Ada yang pengembangan sifatnya konvensional untuk produk-produk konvensional atau produk-produk yang tidak memiliki klaim-klaim tertentu, dan ada pengembangan produk yang khusus ditujukan untuk pangan fungsional. Nah, kedua jenis produk makanan ini membutuhkan pendekatan yang berbeda-beda. Misalnya, dari sisi inovasi, untuk makanan konvensional, kita hanya perlu melihat bagaimana sih tren perkembangan makanan di pasaran, apa sih makanan yang saat ini demand-nya tinggi di masyarakat dan lain sebagainya. Tetapi untuk produk pangan fungsional malah justru tidak tergantung pada pasar gitu ya. Tujuannya adalah menciptakan pasar baru yang membutuhkan suatu inovasi produk yang memang sebelumnya tidak ada di pasaran. Seperti itu. Nah, dari knowledge generation atau pengembangan pengetahuannya juga biasanya kalau konvensional itu sifatnya lebih lebih simple, di mana tidak memerlukan research and development yang terlalu rumit, dan juga biasanya pengembangan teknologinya itu disesuaikan dengan permintaan dari pasar. Sedangkan kalau untuk pangan fungsional, fokusnya itu berbeda, di mana fokus dari pengembangan produk itu harus mampu menciptakan sesuatu yang benar-benar baru, sesuatu yang unik, sehingga memerlukan riset yang lebih intensif. Perlu waktu juga untuk membuktikan apakah suatu bahan yang ingin kita angkat fungsi fungsionalnya itu benar-benar dapat memberikan manfaat lewat riset dan lain sebagainya. Yang otomatis itu akan memakan waktu dan juga memakan banyak biaya. Nah, makanya kenapa kalau produk pangan fungsional itu harganya lebih mahal. Karena kalau kita mau nuruti aturan yang benar, prosesnya itu sangat panjang sampai makanan itu keluar sebagai makanan yang memiliki klaim. Nanti kita akan bahas di slide berikutnya. Nah, kemudian dari pengembangan sumber daya. Kalau produk konvensional kebanyakan sumber daya tidak terlalu akan dikembangkan gitu ya. Jadi inovasi itu dipusatkan pada apa sih yang dimiliki oleh suatu perusahaan, yang sudah dimiliki itu apa. Sedangkan kalau functional food, nah mungkin ini kita justru mengadakan teknologi apa nih yang kita butuhkan untuk menciptakan suatu inovasi produk. Seperti itu. Ini perbedaan selanjutnya. Dari sisi networking, untuk yang konvensional lebih sederhana, di mana di sini kita karena pasarnya itu sudah relatif stabil, sudah relatif terbaca pasarnya yang mana,
maka networknya juga relatif sudah terbentuk. Sedangkan untuk pengembangan produk pangan fungsional, kita perlu banyak stakeholder yang membantu supaya produk ini dapat diterima di pasaran. Kita bisa melibatkan misalnya industri farmasi, kemudian organisasi riset, dan lain sebagainya. Oke, kemudian dari strategi marketing juga berbeda. Kalau di produk konvensional tidak memerlukan teknik marketing yang baru gitu ya, karena umumnya juga sama dengan produk-produk yang sudah ada di pasaran, sehingga teknik marketingnya, pendekatan marketingnya juga tidak terlalu perlu banyak diubah. Sedangkan untuk produk pangan fungsional, di mana tadi seperti dijelaskan di awal, biasanya kecenderungannya adalah membuka pasar baru, sehingga untuk membangun jaringan baru, mendapatkan pelanggan tetap yang punya engage lebih gitu ya dengan produknya, itu diperlukan usaha yang lebih. Jadi harus membangun network dari mulai membangun konsumen yang loyal, membangun jalur distribusinya, dan lain sebagainya. Nah, sebelum kita masuk ke bagaimana mengembangkan produk, kita harus tahu dulu apa yang dimaksudkan dengan product development atau pengembangan produk. Jadi, product development itu nggak harus menciptakan produk yang benar-benar baru. Bisa meredesain produk yang sudah lama atau bisa membuat produk yang benar-benar baru. Jadi bisa membuat produk baru, bisa memodifikasi produk yang sudah ada sebelumnya dengan menambahkan mungkin teknologi, bahan-bahan tertentu yang tujuannya pasti untuk meningkatkan kualitas dari produk yang sudah dipasarkan sebelumnya. Nah, kemudian tujuan dari product development itu juga bisa untuk melakukan cost reduction, gitu ya, supaya kita bisa memenuhi keinginan dari konsumen. Ini adalah beberapa tujuan umum dari pengembangan pangan. Yang pasti kita mengembangkan produk pangan, pasti kita ingin mengikuti tren pasar. Kalau tren pasar sekarang sedang banyak yang membuat produk minuman berbasis susu misalnya, maka pasti pengembangan produk itu kan kita ingin supaya produk itu bisa diterima oleh masyarakat. Otomatis kita harus melihat produk seperti apa sih saat ini yang sangat digemari masyarakat gitu. Jadi kita harus melihat market trendnya, juga consumer preference-nya. Kemudian kita harus lihat juga peluang bisnisnya. Kalau kita ingin membuat produk yang sama, yang sudah banyak beredar di pasaran, kira-kira itu masih memungkinkan nggak ya? Bagaimana kita bisa berkompetisi dengan produk-produk sejenis di pasaran? Otomatis kita harus membangun kompetensi bisnisnya. Dan juga bagaimana kita bisa menjual produk yang efisien gitu ya. Efisien dari sisi produksinya efisien, marketingnya efisien, tetapi dapat diterima oleh masyarakat dengan baik. Tentunya harus menyesuaikan dengan visi dan misi perusahaan juga. Nah, ini adalah gambaran network atau hubungan antara komponen-komponen yang harus dipertimbangkan dalam pengembangan suatu produk pangan. Jadi, desain suatu produk itu harus melewati satu proses, di mana prosesnya itu membutuhkan pertimbangan-pertimbangan yang akan kita ambil untuk menentukan produk apa yang mau kita buat berdasarkan fungsinya, performanya, tampilan estetiknya, serta cost-nya. Kalau kalian lihat di gambar ini, ya, nah di sini adalah komponen-komponen yang perlu dipertimbangkan untuk akhirnya dapat mengembangkan satu produk di lingkaran sini. Nah, ada faktor-faktor internal yang mempengaruhi, serta ada faktor eksternal. Kita lihat dulu dari luar gitu ya. Nah, di paling luar, di luar garis ini ada social and cultural trends.
Jadi untuk dapat mengembangkan produk sebelum kita melihat sumber daya, sasaran dan lain sebagainya, tentu kita harus lihat bagaimana sih tren sosial dan tren budaya makanan yang di tempat di mana kita akan menjual makanan. Kalau kita mau jualnya di Indonesia, tentu kita harus lihat bagaimana kebiasaan makan orang Indonesia, bagaimana budaya makannya. Sehingga produk apapun nanti yang kita jual tidak akan berbenturan dengan nilai sosial dan nilai budaya di tempat di mana produk itu akan dijual. Nah, setelah kita mempertimbangkan itu, kita harus mempertimbangkan visi dari perusahaan. Kita ingin membuat produk yang seperti apa. Nah, kemudian kita juga harus pertimbangkan tren teknologinya. Tren teknologi ini adalah teknologi yang sedang berkembang di luar perusahaan gitu ya. Gimana sih teknologi yang sekarang banyak digunakan? Mungkin nggak teknologi ini diaplikasikan di produk kita? Kita bisa identifikasi dulu tren teknologi yang ada di masyarakat. Nah, selanjutnya kita masuk ke faktor-faktor atau komponen-komponen yang mempengaruhi produk dari sisi faktor internalnya. Suatu produk itu harus dapat diterima oleh konsumen. Kita tujuannya menjual produk atau membuat suatu produk pasti supaya produk itu bisa diterima. Untuk memastikan bahwa produk itu bisa diterima, kita harus melakukan yang namanya consumer research atau riset konsumen. Nah, riset konsumen ini akan menjadi landasan bagi kita untuk membuat atau mendesain suatu produk serta mendesain bagaimana cara kita memasarkan suatu produk. Kita juga bisa bermula dari misalnya food product design. Kita desain dulu produknya, kita tes ke konsumennya. Gitu ya. Apakah konsumennya bisa menerima? Kalau sudah bisa menerima, bagaimana cara dia menerimanya? Dilihat lagi marketing research-nya. Makanya di sini panahnya ada dua, yaitu bolak-balik. Jadi bisa dimulai dari yang mana saja, tetapi keempat komponen ini, yaitu riset pasar, kemudian pengembangan desain produk, riset produksi dan desain, serta marketing ini semuanya saling berhubungan. Nah, apabila kita sudah mempertimbangkan keempat faktor ini, maka kita perlu mempertimbangkan teknologi yang ada di tempat kita, di internal perusahaan kita misalnya, atau di internal suatu unit usaha gitu ya. Nah, apa yang bisa kita lakukan dengan teknologi yang kita punya? Atau mungkin kita apakah perlu menambah teknologi baru untuk dapat memenuhi produk yang sesuai gitu dengan hasil dari riset konsumen, kemudian desain produk yang kita inginkan, bagaimana marketing produk yang kita inginkan, itu memungkinkan nggak dengan teknologi yang kita punya? Kita butuh teknologi seperti apa? Dan apakah teknologi itu bisa diakses? Kalau semua ini sudah dipertimbangkan dan jawabannya ya semua gitu ya, maka kita bisa membuat suatu produk yang baik, yang bisa diterima oleh masyarakat. Nah, ini adalah gambaran bagaimana sih kita mengkompilasikan resources atau sumber daya yang tersedia di suatu unit usaha gitu ya, untuk menciptakan suatu produk. Semua produk pasti nggak langsung jadi, pasti akan berawal dari konsep. Nah, untuk merealisasikan konsep ini menjadi produk, kita perlu banyak pertimbangan. Kita perlu pertimbangan dari sisi internal serta dari sisi eksternal. Dari sisi eksternal, misalnya kita harus melihat kebiasaan konsumen, kebutuhan konsumen, kemudian bagaimana konsumen menginginkan sebuah produk, produk seperti apa yang diinginkan oleh konsumen, bagaimana kualitas produk yang diinginkan, bagaimana kondisi sosial, budaya, fisik, ekonomi, politik, dan lain sebagainya, di mana produk kita mau dijual. Di sisi internal, kita harus pertimbangkan bagaimana sifat bahannya, bagaimana teknologi processing-nya,
bagaimana produk tersebut akan di-package atau dikemas, bagaimana produk itu didistribusikan, dipasarkan, serta bagaimana pengelolaannya, pengelolaan keuangannya. Baru setelah kita mempertimbangkan komponen internal dan komponen eksternal ini, kita bisa menciptakan suatu produk yang bermanfaat bagi perusahaan maupun bagi masyarakat yang akan menjadi sasaran konsumen kita. Oke, selanjutnya ini adalah gambar yang menjelaskan bagaimana perjalanan suatu produk dari mulai berbentuk bahan sampai nanti akhirnya menjadi produk yang akan dipasarkan ke konsumen. Nah, jadi suatu produk untuk menjadi suatu produk yang dipasarkan itu pasti harus berawal semuanya dari bahan. Otomatis untuk dapat membuat produk yang baik, kita harus mengenal bahan-bahan apa yang akan kita gunakan. Sehingga sangat penting untuk dapat mengidentifikasi bagaimana sifat-sifat dari suatu bahan yang akan kita jadikan sebagai suatu produk makanan. Kita harus lihat dari sifat fisiknya, sifat kimianya, sifat mikrobiologi, sensori, serta kandungan gizinya. Setelah kita mempertimbangkan semua ini, baru kita akan mendapatkan basic produk gitu ya. Nah, tetapi kan kita nggak menjual produk itu begitu saja gitu ya, nggak hanya mengolah langsung menjual. Tapi kan untuk menjual, untuk menjadikan produk itu menarik, kita perlu melakukan branding suatu produk, di mana branding itu dilakukan dengan mempertimbangkan bagaimana produk itu dikemas, ditampilkan, kemudian bagaimana brand yang akan membawa produk itu, bagaimana harganya, serta bagaimana mengiklankan produk. Serta supaya kita yakin bahwa produk itu benar-benar diterima, kita juga harus melihat dari faktor eksternalnya. Gimana kompetitor kita, bagaimana kondisi lingkungan baik dari sisi ekonomi, politik, dari sisi masyarakat, dan seterusnya. Bagaimana penggunaannya, media apa yang akan kita gunakan, siapa komunitas yang menjadi sasaran kita, dan bagaimana kita mengkomunikasikan produk ini kepada konsumen. Baru nanti kita akan mendapatkan produk akhir yang dapat diterima oleh konsumen kita. Nah, ini adalah bagaimana kita membuat atau meredesain produk-produk makanan. Tahapan umumnya, kalau kita melakukan pengembangan pangan konvensional, kita akan mulai dari mengidentifikasi kebutuhan pasar. Ini yang akan berbeda dengan ketika kita mengembangkan pangan fungsional, di mana kalau kita mengembangkan pangan fungsional, kita bisa nggak harus bermula dari konsumen. Kita bisa bermula dari, kita menemukan bahan aktif apa nih di suatu makanan. Dan kira-kira ini nanti akan bermanfaat untuk apa bagi konsumen. Tapi untuk konvensional, itu pasti akan bermula dari mengidentifikasi kebutuhan konsumen. Setelah kita mengidentifikasi kebutuhan konsumen, maka kita perlu menetapkan target produk. Kita ingin produk seperti apa? Bagaimana target kita? Langkah selanjutnya adalah melakukan analisis kompetitif produk. Jadi, apakah di pasaran ada produk serupa? Di mana kelebihan serta keunggulan, kelemahan, peluang dari produk yang sudah beredar di pasaran? Baru kita cari celah. Kalau produk di pasaran punya kekuatan seperti ini dan punya kelemahan seperti itu, kita mau membuat produk yang seperti apa? Tentu kita ingin lebih kuat, tetapi juga bisa memperbaiki kelemahan-kelemahan dari produk yang sudah ada di pasaran. Baru setelah itu kita akan mengeneralisasi konsepnya, menciptakan konsep produk seperti apa. Boleh lebih dari satu konsep, boleh 2, 3, 4 konsep. Setelah itu nanti kita akan pilih kira-kira konsep mana sih yang
mungkin untuk dilakukan berdasarkan tadi ya, diagram tadi ya, dari sisi teknologinya, dari sisi ketersediaan bahannya, sisi harga jualnya, dan lain sebagainya. Nah, ini adalah tahapan yang pertama, yaitu mengidentifikasi kebutuhan konsumen. Untuk bisa mengidentifikasi kebutuhan konsumen, ada dua hal yang perlu kita pertimbangkan, dari sisi faktor lingkungan dan faktor pilihan individu. Faktor lingkungan ini biasanya akan mempengaruhi pemilihan pangan seseorang melalui beberapa mekanisme seperti misalnya etnis dan budaya, kelompok sosial, kemudian regional preference, jadi wilayahnya, dari wilayahnya, kemudian juga ketersediaan pangan dan teknologi rumah tangga yang tersedia. Misal, orang yang tinggal di kota yang menghabiskan waktunya kebanyakan untuk bekerja, pasti memiliki keinginan untuk membeli makanan yang berbeda dengan misalnya orang yang tinggal di wilayah yang sama tapi tidak bekerja. Untuk orang bekerja mungkin karena jarak makan makanan rumah, produk-produk makanan yang sifatnya lebih simpel, sederhana akan lebih menarik bagi kelompok masyarakat seperti itu. Akan berbeda lagi gitu ya dengan masyarakat yang sama-sama tinggal di kota mungkin tapi lebih memiliki waktu luang untuk memasak dan lain sebagainya. Pasti pengennya yang produk yang tidak bisa diolah sendiri seperti itu. Jadi kita harus lihat faktor-faktor yang mempengaruhi pemilihan produk dari konsumen sasaran kita. Jadi dari awal kita harus tetapkan target konsumen yang jelas. Siapa konsumen kita? Apakah mungkin orang dewasa, atau mungkin anak-anak, atau lansia, atau mungkin perempuan, dan macam-macam target populasi lainnya. Nah, dari sisi pemilihan individual, kita perlu melihat usianya, jenis kelaminnya, tingkat pendidikannya, standar kehidupannya, dan juga faktor fisiologis dan psikologis. Jadi dari sisi lingkungan makro dan juga lingkungan individu itu harus menjadi dasar pertimbangan kita. Otomatis kita harus menentukan sasaran yang sangat spesifik. Sasarannya siapa? Wanita misalnya. Wanitanya ini ada di usia berapa? Karena pilihan wanita remaja dan wanita dewasa dengan wanita lansia pasti berbeda. Gitu ya. Jadi kita harus pastikan ketika kita sebelum kita mengidentifikasi kebutuhan konsumen, kita harus tahu dulu sasaran kita itu sebenarnya siapa. Semakin spesifik sasaran kita, maka semakin besar peluang produk kita itu untuk dapat diterima pada populasi yang sudah kita tetapkan. Nah, selanjutnya setelah kita menentukan kebutuhan dari konsumen, kita dapat melakukan atau menyusun target produknya. Tadi kan menyusun target konsumennya, sekarang menyusun target produknya. Nah, untuk dapat melakukan penyusunan target produk ini, kita harus punya basic knowledge atau pengetahuan dasar serta keterampilan untuk melakukan food processing dan mengidentifikasi bahan baku dari produk pangan yang akan kita produksi. Karena tadi ya di step pertama kan kita harus mengidentifikasi dulu bahan ini kira-kira punya kelebihan dan kelemahan apa dari sisi sifat fisik, kimia, zat gizi, dan lain sebagainya. Nah, kemudian kita juga harus memiliki pengetahuan tentang teknologi pengembangan pangan gitu ya. Kira-kira teknologi apa yang bisa digunakan untuk mengoptimalkan sifat-sifat atau karakteristik produk yang sudah bagus dari bahan yang kita punya. Atau mungkin untuk mengeliminasi kelemahan-kelemahan dari karakteristik yang dimiliki oleh bahan-bahan yang akan kita gunakan. Nah, kemudian kita juga harus paham bagaimana sistem dan organisasi dari pengembangan produk ini. Siapa yang akan melakukan pengembangan, bagaimana pengembangan ini dilakukan, bagaimana diuji, dan lain sebagainya.
Nah, langkah selanjutnya adalah melakukan analisis kompetitif produk. Jadi, semakin kita tahu banyak tentang musuh kita, semakin besar peluang untuk menang. Begitu juga dengan persaingan pasar produk pangan gitu ya. Kita perlu melakukan benchmarking atau perbandingan antara produk-produk yang sudah beredar dan mungkin memiliki nilai daya terima yang baik di masyarakat gitu dengan produk yang akan kita susun. Caranya adalah dengan menggunakan SWOT analysis. Jadi kita lihat kelebihannya, kelemahannya, bagaimana peluang untuk mengembangkan produk baru, serta ancamannya apa. Nah, ketika kita bisa melakukan SWOT ini, maka kita dapat melihat celah kira-kira produk yang akan kita buat itu harus seperti apa ya, supaya kita bisa memaksimalkan kelebihan tetapi bisa mengeliminasi kelemahan dari produk-produk yang sudah bisa diterima baik oleh masyarakat. Ini contohnya pada tabel di sisi kiri sini. Ini misalnya adalah analisis kompetitif dari beberapa brand makanan cepat saji yang ada gitu ya. Ini nggak ada di Indonesia semuanya sih, gitu. Tapi di contoh ini adalah contoh bagaimana sih kita mengidentifikasi produk-produk yang sudah berada di pasaran. Ini misalnya dilihat dari sisi kelemahannya. McDonald itu punya pergantian menu yang sangat jarang gitu ya. Kemudian kurang sehat serta biasanya pegawainya sering ganti-ganti. Kalau Panera Bread itu tidak memiliki brand seterkenal McDonald, kemudian brandnya juga tidak terlalu dikenal dan juga restorannya tidak selalu ada restorannya gitu. Mungkin ini hanya outlet atau apa gitu ya. Nah, kalau Starbucks ini diversitas untuk mengembangkan sektor lainnya, misalnya selain kopi itu sangat lambat. Nah, terus ada stereotip dari brand image-nya. Jadi kalau ingat Starbucks pasti ingatnya adalah kopi gitu ya. Contohnya seperti itu. Kemudian juga sangat jarang mengembangkan produk baru gitu. Untuk Chipotle ini memiliki harga yang tinggi, menunya terbatas, serta menunya tidak autentik sesuai pada masyarakat sasarannya. Nah, dari kelemahan-kelemahan ini kira-kira kalau kita mau membuat brand yang bisa menyaingi McDonald, Panera Bread, Starbucks, dan Chipotle ini yang sifatnya cepat saji, tapi menunya variatif, kemudian autentik rasanya gitu ya, dan punya restoran, itu kira-kira kita ingin membuat produk yang seperti apa. Jadi nanti kalau di perencanaan kalian, misalnya kalian ingin membuat produk biskuit misalnya, sangat penting untuk melakukan kompetitif analisis itu ya, untuk membuktikan bahwa biskuit kalian itu bisa diterima. Caranya ya kalian harus melihat biskuit yang sudah beredar di pasaran itu apa saja sih, kelemahannya apa, kekuatannya apa, peluangnya apa, ancamannya apa. Sehingga kalau misalnya nanti kalian sudah bisa mengidentifikasi, kalian akan lebih punya arah tujuan yang jelas, produk ini mau dibuat seperti apa. Yang pasti kan harus lebih baik dari produk-produk yang sudah ada di pasaran. Nah, lebih baiknya ini dari sisi yang mana? Itu bisa diidentifikasi dengan analisis kompetitif ini. Nah, selanjutnya setelah kita melakukan analisis kompetitif, kita akan membuat formulasi atau mereformulasi ulang suatu produk makanan. Ini ada bagian alur pembuatan produk ya. Hasil akhirnya adalah makanan baru atau resep yang sudah direvisi. Awalnya dari mana? Kita harus tahu dulu makanan atau produk yang ingin kita perbaiki atau yang ingin kita ciptakan.
Kemudian kita harus bisa menjelaskan bagaimana sih karakteristik dari makanan yang ingin kita buat tadi. Dari sisi resepnya bagaimana? Kita perlu resep yang seperti apa? Bahannya perlu apa saja? Dengan bahan-bahan itu kita bisa menghasilkan zat gizi seperti apa? Disesuaikan dengan kebutuhan gizi yang ingin kita capai. Kemudian kita lihat bagaimana performance-nya, bagaimana kandungan-kandungan gizinya dibandingkan dengan performa yang diinginkan. Misalnya kita ingin yang kenyal. Nah, bahan-bahannya ini ada nggak kandungan yang bisa membuat tekstur kenyal itu sesuai yang diinginkan? Kemudian setelah itu, kalau misalnya kita ingin performa makanan seperti itu, seperti yang sudah ditetapkan, kira-kira kita perlu bahan apa saja? Baru kita susun nanti adalah bahan-bahan yang akan terlibat dalam resepnya tadi, yang akan kita formulasikan. Nah, jadi setelah itu baru kita bisa menciptakan resepnya. Jadi kita harus mulai dari desainnya dulu. Kita pengen desain seperti apa? Kita ingin mencapai zat gizi seperti apa? Butuh performa yang seperti apa? Untuk mencapai semua itu kita butuh ingredient apa saja. Baru dari ingredient itu atau dari bahan-bahan itu bagaimana kita memformulasikan bahan-bahan yang ingin kita olah menjadi suatu produk pangan. Membuat konsep, contohnya obesitas, biasanya terlalu banyak kalori ya di makanan. Mungkin konsepnya adalah makanan rendah kalori. Nah, resepnya apa nih makanan rendah kalori ini? Kira-kira kalau makanan rendah kalori ini zat gizi apa sih yang harus kita hilangkan atau perlu kita tambahkan? Kemudian nanti makanannya sifatnya harus gimana? Misalnya bentuknya kering, basah, mau bentuk lebih spesifik lagi, misalnya bentuknya biskuit atau satunya crackers atau satunya jelly gitu ya. Kalau kayak gitu butuh bahan apa saja untuk bisa mendukung konsep ini. Nah, kalau sudah kita formulasikan menjadi resep seperti itu. Nah, ini adalah prosedur pengembangan resep. Jadi resep itu kalau bahasa Inggris kan adalah recipe ya, recipe ini. Ada kepanjangannya. Kepanjangan ini menunjukkan harus seperti apa resep yang baik itu dibuat. R yang pertama adalah reproducible. Artinya, resep yang kita buat, siapapun yang memasak ketika menggunakan resep itu, hasilnya harus sama. Jadi, bisa diduplikasi oleh siapa saja yang memiliki resep itu. Jadi, harus konsisten. Nah, untuk mencapai resep yang reproducible ini juga perlu waktu untuk benar-benar menyusun standar resepnya seperti itu ya. Nah, yang kedua adalah easily prepared. Jadi dengan mengikuti resep itu, kita bisa menyiapkan satu produk dengan mudah. Kemudian jelas. Jadi mulai dari bahan, gramasi bahan, alat, langkah-langkah, semuanya harus jelas. Interesting, harus menarik. Jangan sampai resep dari pengembangan produk itu ternyata biasa aja gitu ya kan, berarti kan nggak ada yang istimewa dari resep itu. Kita harus membuat suatu resep yang menarik, yang istimewa, yang berbeda dari resep-resep kebanyakan. Kemudian P-nya itu pleasing to the sense. Jadi resep yang dihasilkan memiliki cita rasa yang baik gitu ya, baik dari sisi aromanya, dari sisi rasanya, dari sisi penampilannya. Sense itu kan indera itu kan ya ada kelima indera gitu. Jadi di mata menarik, kemudian di mulut itu menarik, di hidung menarik, pokoknya menyenangkan lah bagi indera manusia gitu. Dan yang terakhir adalah ekonomis, bernilai ekonomi. Kalau memang mahal berarti harusnya bahannya berkualitas gitu ya. Kalau misalnya bahannya harganya murah ya oke lah, resepnya nggak perlu bahan-bahan yang bagus. Tapi kalau kita menjual produk dengan harga mahal, otomatis kita harus menyesuaikan nilai ekonominya
dengan nilai dari bahan yang kita dapatkan. Nah, untuk dapat mencapai resep yang bentuknya seperti itu, yang sifatnya seperti itu, perlu proses panjang. Dilihat di dalam tanda panah ini. Nah, ini adalah tahapan pengembangan resepnya. Mulai dari project planning, kita harus melihat kriteria produk yang kita inginkan seperti apa sih tadi ya, konsep produk desainnya. Kemudian kita bandingkan rasionalnya. Mungkin nggak kita melakukan atau membuat produk itu? Kalau mungkin, berarti kita harus cari nih resepnya. Resep-resep yang lain bagaimana? Kita harus coba mencari resep, berbagai macam resep untuk nanti kita kompilasi. Jadi dicoba-coba resep A, resep B, resep C sampai kita nanti menemukan resep yang benar-benar sesuai dengan tujuan kita. Jadi setelah kita mencari informasi, kita bisa coba-coba nih resep A, resep B, resep C. Resep ini bisa kita adaptasi dari resep sebelumnya, mungkin sedikit modifikasi gitu ya, makanya adaptasinya panahnya bolak-balik. Jadi bisa setelah diuji bisa diadaptasi lagi, kalau misalnya daya terimanya jelek berarti nanti direvisi lagi, nanti dicoba lagi dan seterusnya. Atau kita bisa menciptakan resep baru tanpa menggunakan resep dari sumber orang lain gitu ya. Tapi resep baru ini juga harus distandarisasi. Jadi kalau kita punya resep misalnya, untuk menjadikan suatu standar resep, kita harus menjelaskan secara detail bahannya, berapa beratnya, gimana langkahnya. Nggak bisa dengan feeling aja langsung kita buat makanannya ya. Jadi semua standar resep itu harus terstandar. Artinya ya yang tadi yang pertama harus reproducible. Dan untuk menjadikan resep ini standar resep dari resep yang benar-benar baru, itu juga sama seperti existing resep, butuh adaptasi. Malah seringkali adaptasinya lebih banyak lagi karena kita kan nggak punya patokan misalnya start dari nol gitu untuk membuat resep baru. Nah selanjutnya setelah kita coba resepnya dan kita sudah nemu resep yang benar-benar baku gitu ya, benar-benar bagus hasilnya, kita bisa lakukan evaluasi. Evaluasi ini bisa dilakukan dengan beberapa pendekatan gitu ya. Jadi kita mungkin meminta responden mencicipi, kemudian memberikan feedback dan lain sebagainya. Kita minta misalnya pendapat dari auditor HACCP, bagaimana dari keamanan pangannya, bagaimana komposisi bahannya, mungkin dari ahli kuliner atau tata boga dan lain sebagainya. Jadi ini adalah proses yang tidak singkat ya untuk dapat membuat standar resep, tapi kalau ini sudah jadi, menurut saya selanjutnya itu akan mudah. Nah, setelah evaluasi, kita lanjutkan dengan menulis resepnya. Kira-kira dari masukan-masukan tadi, apa yang masih kurang? Apa dari resep ini yang perlu diperbaiki? Kalau ada yang masih perlu diperbaiki, maka kita lakukan editing resep. Nah, kalau sudah melewati semua proses ini, bisa dipastikan kita mendapatkan resep yang reproducible, easily prepared, concise, interesting, pleasing to the sense, dan economical. Oke. Nah, selanjutnya kita akan masuk ke pengembangan pangan fungsional. Nah, kalau tadi pengembangan produk baru bisa dilakukan dengan mengembangkan standar resep, melakukan desain, mengembangkan resep, selesai gitu ya. Kalau mengembangkan pangan fungsional, kita punya tahapan yang lebih banyak. Jadi, ini tahapannya. Yang pertama kita lakukan analisis pasar dan membuat konsep sama seperti yang konvensional. Tetapi kita di pengembangan pangan fungsional perlu melakukan juga risk assessment atau analisis resiko, yang ini tidak kita lakukan di pengembangan pangan konvensional. Kemudian ada product development, ini sama. Ada product validation, biasanya tidak dilakukan di konvensional. Ada sensory test, sama. Nutrition inventory study,
ini hanya di functional food, dan ada legal, regulatory, and health claim. Jadi ada pengurusan landasan hukum serta klaim kesehatan yang ini nggak dilakukan di pengembangan pangan konvensional. Tahap yang pertama market analysis atau analisis pasar gitu ya. Nah, ini bisa kita lakukan dengan melihat tren dari penjualan produk, jenis produk, kemudian pasar-pasar yang ingin kita sasar itu sebaiknya seperti apa. Ya, ini contohnya misalnya ini adalah functional food market analysis by product. Jadi ada yang produk karotenoid, serat, fatty acid, mineral. Ini yang ini. Ada yang karotenoid, serat, fatty acid, mineral, ada yang prebiotik dan lain sebagainya. Nah, kita lihat trennya sampai 2024 itu jenis apa sih yang paling banyak diterima, dan kira-kira di negara mana yang paling banyak menerima pangan fungsional, sehingga produk itu kira-kira sebaiknya disasar pada masyarakat yang mana ya, seperti itu. Nah, ini contohnya misalnya, oh ternyata pada tahun 2024 kemungkinan produk yang akan menjadi tren itu adalah produk-produk yang mengandung vitamin dan mineral gitu ya. Nah, ini jadi kalau kita lihat pasar ya mendingan kalau kita mau produk itu sustain sampai tahun 2024 ya sebaiknya kita pilih yang memang dinilai atau diramalkan akan banyak demand-nya gitu ya. Misalnya kita mengembangkan produk-produk yang menjadi sumber vitamin. Nah, ini dari vehicle-nya atau bahan pembawanya mungkin vitamin, tapi vitamin dari jenis makanan apa ya? Kan semua makanan mengandung vitamin. Nah, ini contohnya misalnya ini ternyata warna ungu ini menunjukkan produk susu dan olahannya itu masih menjadi penguasa pasar gitu ya, yang paling diminati oleh masyarakat. Jadi pasti kita kalau lihat dari diagram-diagram sebelumnya, kita udah kebayang nih, oh pengen bikin susu yang mengandung tinggi vitamin C misalnya, seperti itu. Nah, untuk dapat memastikan bahwa produk pangan fungsional ini nantinya dapat diterima di masyarakat, kita bisa melakukan pengembangan konsep dengan prinsip UCD gitu ya, atau User Centered Design, di mana pada desain ini kita melakukan semacam FGD gitu untuk mendapatkan informasi dari masyarakat yang akan menjadi sasaran dari produk kita tentang bagaimana sih produk yang diinginkan oleh si kelompok sasaran tadi. Gitu ya. Jadi mereka pengen produk seperti apa? Kita harus menanyakan minimal 5 pertanyaan ini. Kita tanyakan kira-kira mereka itu concern terhadap masalah kesehatan yang mana. Kemudian mereka nyaman dengan makanan atau minuman seperti apa yang lebih banyak disukai oleh kelompok sasaran. Kemudian packagingnya yang diinginkan seperti apa. Kemudian untuk konsep marketingnya, kira-kira pesan-pesan apa sih yang membuat mereka akhirnya nanti mau membeli produk? Serta klaim-klaim kesehatan apa yang membuat mereka tertarik membeli produk? Ini contoh hasilnya. Misalnya ini kita melakukan FGD dengan pendekatan UCD tadi ya, User Centered Design, di mana ini kita contohnya untuk melakukan UCD pada kelompok lansia untuk mengembangkan pangan fungsional bagi lansia. Jadi bagi kelompok yang menjadi sasaran, ternyata health concern mereka adalah kesehatan fungsi kognitif dan otak. Nah, dan mereka
cenderung mudah menerima makanan dalam bentuk jus yang dikemas dalam kemasan Tetra Pak. Kemudian pesan iklan yang dapat membuat mereka tertarik adalah pesan yang sifatnya gambar gitu ya, food imaginary. Jadi bukan tulisan gitu. Nah, kemudian untuk health claim yang membuat mereka tertarik membeli suatu produk adalah adanya kandungan omega 3 dan omega 6 atau adanya keterangan maintenance of normal brain function. Nah, dari hasil ini kan sebenarnya dengan melakukan checklist terhadap pertanyaan-pertanyaan tadi sudah kelihatan gitu ya bentuknya mau seperti apa sih makanan yang akan disusun itu. Berarti kan bentuknya adalah jus tinggi omega 3 dan omega 6 yang dijual dalam bentuk kemasan Tetra Pak seperti itu. Nah, selanjutnya setelah kita menyusun konsep produknya dari hasil diskusi dengan konsumen, kita akan melakukan risk assessment. Jadi, risk assessment ini merupakan kunci terhadap sukses tidaknya pangan fungsional. Karena kalau pangan fungsional itu kan mungkin berbeda dengan konvensional yang bahan-bahannya lebih mudah didapat. Tetapi pangan fungsional terkadang ada bahan-bahan makanan maupun bahan-bahan tambahan yang sifatnya itu mungkin musiman atau produksinya tidak massal, sehingga kita perlu mempertimbangkan apakah tepat untuk menggunakan bahan tersebut. Jangan sampai kita mau membuat produk yang bagus gitu ya, tapi ternyata ketersediaan bahannya itu sedikit. Nah, kan percuma, nggak akan bisa diproduksi secara massal gitu. Jadi itu di sini di risk assessment itu kita mengidentifikasi itu gitu ya. Dari efikasinya. Jadi produknya harus dites. Kualitasnya bagaimana? Functional properties-nya bagaimana? Keamanannya, toksisitasnya bagaimana? Dan ini kita cek di laboratorium yang punya reputasi bagus gitu ya. Walaupun misalnya ada jurnal A yang sudah menerbitkan kandungan dari bahan makanan X misalnya, tetapi kan bisa jadi wilayah yang berbeda, musim yang berbeda, cara penanaman yang berbeda akan menyebabkan atau akan mempengaruhi kandungan zat gizi pada tanaman X tadi gitu ya, bisa jadi beda. Oleh karena itu kalau kita mau mengembangkan pangan fungsional, kita harus pastikan nih bahan ini itu kandungannya apa, nggak hanya berpegangan pada jurnal gitu ya, tapi memang kita harus pastikan bahwa bahan yang kita akan gunakan itu punya karakteristik yang baik gitu. Kita harus kenal benar gimana karakteristik bahan dari bahan-bahan yang akan kita gunakan. Kemudian dari sisi harganya, nah pangan fungsional memang membuatnya ribet gitu ya. Tapi kalau kita jual dengan harga yang tidak bisa dijangkau atau sulit dijangkau oleh masyarakat, kan sama aja, udah susah-susah melakukan proses pengembangan pangan fungsional, tapi ternyata tidak bisa diterima di pasar. Jadi kita harus pertimbangkan juga apakah produk itu worth it atau enggak gitu untuk masyarakat. Kemudian selanjutnya ease of intake, ini gimana sih jalur distribusi sebaiknya untuk pangan fungsional ini dilakukan gitu. Otomatis semakin dekat dengan target pasar itu semakin baik. Apakah mau dijualnya di apotik atau di minimarket atau di mana, itu kita harus sesuaikan dengan target pasar. Dan yang terakhir seperti yang saya sebutkan tadi adalah konsisten supply. Jadi jangan sampai kita produksi 100 kemasan misalnya, terus tiba-tiba terhenti karena stoknya habis. Jadi harus dipastikan bahwa pangan fungsional yang akan kita kembangkan, apapun bahannya, entah bahan utama atau bahan tambahan, itu punya ketersediaan yang relatif stabil. Nah, ini adalah checklist untuk sebelum pangan fungsional itu dijual. Kita harus lihat copyright-nya, brand-nya, kompetisinya, analisis pasar, analisis toksik,
kemudian izin edarnya, budget, network distribusi, dan packaging, dan lain sebagainya. Untuk pengembangan pangan fungsional juga kita harus jelas, benar-benar harus mempertegas inovasi kita itu ada di mana. Apakah dari sisi bahannya gitu ya, yang berbeda dengan produk yang sudah ada, dengan kandungan gizi yang lebih baik misalnya, atau mungkin kita berbeda dari sisi prosesnya, misalnya yang lain biasanya digoreng, ini kita direbus, atau berbeda dari teknologinya atau apanya. Jadi kita harus jadi pangan fungsional itu harus inovatif dan kita harus bisa dengan tegas menyebutkan inovasi dari produk ini ada di mana. Gitu intinya. Nah, untuk formulasi pangan fungsional, sebelum kita membuat standar resep, kita harus mengetahui beberapa poin tentang bahan. Jadi kita harus tahu karakteristik molekulnya. Kita mau ngangkat apa, nggak hanya bahannya aja ya, tapi sampai ke tingkat molekulnya. Misal kalian mau memformulasikan buah mangga, yang ingin dilihat adalah vitamin C-nya. Vitamin C ini kalian harus tahu sifatnya gimana. Nggak hanya sifat buah mangganya aja, tapi juga sampai ke sifat molekulnya. Misal vitamin C ini tidak tahan panas, tidak tahan cahaya. Kalau vitamin C ini nggak tahan panas dan nggak tahan cahaya, kalian mau olah dengan teknologi seperti apa? Nggak mungkin kan digoreng misalnya, ya percuma ngejar vitamin C tapi digoreng, kan akan menurunkan juga kadar vitamin C. Nah, cocoknya dengan teknologi seperti apa? Berdasarkan karakteristik molekul yang ingin diangkat. Kemudian nanti kita pakai ini nggak? Pakai pengawet atau tidak? Pakai BTP atau tidak? Kalau pakai kira-kira sifatnya gimana ya? Kita butuh apa gitu? Butuh bahan tambahan pangan yang seperti apa? Kemudian bagaimana kita mengendalikan degradasi karena cahaya gitu? Bagaimana kita mengontrol atau mengendalikan pasar gitu ya, dan bagaimana kita memastikan bahwa produk kita itu akan lolos dari izin, dari untuk mengajukan izin itu maksudnya nggak akan ada masalah gitu, dari sisi regulasi tidak akan bermasalah. Nah, untuk dapat membuat produk ini lolos checklist ini, kita harus melakukan beberapa tahapan. Yang pertama ini dimulai dari sejak kita memilih bahan. Kalau kita ingin melakukan pengembangan pangan fungsional, tadi yang saya sebutkan, kita nggak bisa mengandalkan literatur misalnya kayak DKBM gitu ya, karena DKBM itu kan kita nggak tahu pangannya itu diambil dari daerah yang sama tempat kita ngambil bahan nggak? Ada nggak kemungkinan nilai zat gizi itu berbeda dari DKBM? Itu pasti ada. Jadi biasanya kalau kita memang benar-benar mau bikin pangan fungsional yang serius gitu ya, kita harus melakukan validasi bahannya. Bahan kita apa? Kalau bahan kita misalnya adalah tanaman. Nah, kita harus ujikan bahan kita untuk melihat kandungan zat gizi apa yang ada di dalamnya. Misalnya untuk produk buah-buahan dan sayuran, kita ukur kadar enzimnya, kadar seratnya, kadar flavonoid, dan lain sebagainya. Untuk produk pangan hewani yang berbasis susu misalnya, kita lihat kandungan proteinnya, peptida, lemak, probiotik, dan lain sebagainya, tergantung jenis bahannya. Nah, untuk melakukan validasi produk tadi, pengecekan tadi, kita harus mengambil sampel dari penjual yang representatif gitu. Jadi siapa nih yang akan jadi pemasok kita, barang apa yang dipasok ke kita itu kita ambil secara sampling gitu ya, kemudian kita analisis apa kandungannya, seperti itu. Nah, setelah kita melakukan
validasi bahan, kita bisa melakukan formulasi, membuat formulanya. Setelah formulanya jadi, nggak langsung bisa dipasarkan gitu ya, tapi harus melewati beberapa uji. Salah satunya adalah sensory test atau uji organoleptik. Ini sudah ada di pertemuan lain sih, jadi nggak akan saya bahas terlalu dalam. Tapi yang pasti pangan fungsional apapun harus enak gitu ya, karena kita kan bukan memberikan obat atau suplemen. Obat atau suplemen walaupun nggak enak, bentuknya kecil, dimakan selesai. Tapi pangan fungsional itu namanya juga makanan kan, bukan obat. Otomatis harus appetizing, harus merangsang semua indera untuk makan. Jadi jangan sampai makanan ini nilai zat gizinya tinggi, tapi rasanya nggak enak. Percuma, siapa yang mau makan? Walaupun kandungan zat gizinya sangat bagus, tapi kalau rasanya nggak enak, ya mending minum suplemen aja atau minum obat aja gitu ya, lebih enak daripada menghabiskan makanan yang zat gizinya tinggi tapi rasanya tidak bisa diterima. Jadi rasa itu paling penting walaupun dia pangan fungsional. Jadi harus bisa diterima oleh semua indera kita gitu ya. Nah, untuk memastikan bahwa produk itu bisa diterima, kita bisa melakukan sensory test, bisa dengan berbagai metode, tapi secara garis besar itu dibedakan menjadi 3, difference method, descriptive method, dan affective method. Kalau difference method ini kita membedakan antara dua formula, misalnya yang standar sama yang hasil formulasi atau lebih gitu ya. Nah, responden itu diminta memberikan respon kira-kira rasa makanan pertama dan rasa makanan kedua itu sama atau berbeda. Kalau misalnya kita ingin makanan kita itu menyerupai resep standar, otomatis kita ingin respon dari responden ini sama kan. Kalau misalnya sama tapi misalnya kita mencobakan biskuit. Biskuit A mengandung zat besi. Biskuit B tidak mengandung zat besi. Kita ingin supaya rasa besi di biskuit itu nggak terasa seperti makan logam gitu ya. Jadi kita menggunakan difference method. Caranya kita minta responden mencoba biskuit tanpa zat besi. Setelah itu diberi minum, disuruh mencoba biskuit dengan kandungan zat besi misalnya. Nah, kalau misalnya responden mengatakan bahwa kedua biskuit ini rasanya tidak berbeda, berarti formulasinya berhasil. Dalam artian formulasi kita bisa memasking atau menyamarkan rasa besi pada biskuit gitu. Tapi mungkin juga kita pengen produk kita tuh rasanya berbeda, lebih enak gitu dari produk sebelumnya. Nah, berarti dari difference method ini hasilnya kita nggak pengen yang sama, kita pengen yang berbeda. Jadi entah apakah nanti hasilnya kita ingin berbeda atau sama, itu tergantung dari tujuan pengembangan produk kita. Nah, metode yang kedua adalah metode deskriptif. Jadi kalau metode deskriptif ini panelisnya diminta menggambarkan atribut sensori dari sampel yang dicicipi. Jadi misalnya penampilan, rasa, aroma, tekstur, aftertaste, dan lain sebagainya gitu ya. Atau disebut juga uji organoleptik yang biasa dilakukan itu yang hedonik. Nah, seperti ini contohnya. Jadi dari sisi pahit sampai nggak pahit, ini produknya rasanya di mana skornya. Misalnya di tengah ini adalah nggak pahit, ini pahit. Produknya ada di mana? Kalau semakin ke sini, berarti produknya kan semakin nggak pahit. Dari sisi warnanya, dari warnanya ini kehijauan, ini mungkin nggak hijau gitu ya. Ini warnanya yang mana? Kematangannya dan lain sebagainya, ini bisa dimodifikasi. Nah, selanjutnya adalah afektif. Kalau afektif itu kita bisa meminta asesor atau panelis tidak terlatih untuk menilai produk kita. Kalau yang deskriptif tadi biasanya dilakukan pada panelis terlatih.
Kalau afektif itu biasanya dilakukan pada panelis tidak terlatih untuk menanyakan kesukaan. Jadi suka sampai nggak suka berdasarkan penampilan, aroma, rasa, tekstur, dan lain sebagainya. Ini biasanya ada skalanya dari 1 sampai 5 atau mungkin dari 1 sampai 10 tergantung dari penelitinya. Nah, tidak hanya berhenti sampai sensory test. Jadi kalau pengembangan produk fungsional itu harus melewati studi intervensi gizi. Alurnya kira-kira gambarnya seperti ini ya. Jadi kita lihat dulu zat aktif yang ingin ditonjolkan itu apa. Kita lihat secara regulasi apakah sudah ada atau belum. Kalau sudah, kita harus lihat apakah ada data efikasinya. Contoh, kita lihat apakah sudah ada analisis kandungan zat gizi dari produk yang akan kita pakai. Spesifik gitu ya, produk benar-benar yang akan dipakai, bukan dari produk sejenis tapi yang berasal dari daerah lain. Kemudian apakah sudah ada validasi dari sifat-sifat lainnya dari produk itu, misalnya dari kekenyalannya, dari teksturnya, dari sifat, dari interaksi antar bahannya, dan lain sebagainya. Kalau sudah ada, kita bisa lanjut ke uji klinis fungsi dari makanan fungsional dan atau nutraceutical ini. Jadi kita bisa ujikan makanan itu ke manusia, kita lihat efeknya gimana. Ya, kalau sudah memenuhi maka akan diterima. Tapi kalau nggak ada data efikasi yang cukup, maka kita harus lakukan studi preklinis dulu. Kita ujikan ke tikus nih, misalnya ke hewan coba, untuk melihat gimana nih, aman nggak. Kalau aman, nanti kita baru melakukan studi efikasi klinis sebelum masuk ke studi klinis. Nah, kalau misalnya bahan makanannya nggak ada di daftar, ya kita harus lakukan uji keamanan bahan pangan gitu ya. Jadi kita harus lakukan uji toksisitas. Nanti akan saya jelaskan di belakang. Apakah zat yang mau ditambahkan itu sifatnya toksik atau tidak. Kalau misalnya toksik batas berapa dia bisa menimbulkan toksik seperti itu. Nah, ini contoh evaluasi toksikologi. Jadi kita lihat dulu dari ini reproduksi dan developmental of toxicity. Jadi kira-kira makanan ini peluang toksisitasnya seberapa besar sih pada hari ke-90, kemudian bagaimana cerita-cerita atau misalnya hasil-hasil studi lain tentang keamanan dari produk ini. Kemudian kita lihat juga genotoxicity. Jadi biasanya ini diujikan dan dilihat hasilnya. Dan kita lihat toksikokinetiknya. Jadi kita lihat bagaimana absorpsinya di usus, bagaimana absorpsi, ATME itu farmakokinetik ya, jadi absorpsi, distribusi ke jaringan-jaringan, metabolisme, dan ekskresi. Nah, kemudian kita setelah kita lihat, kita berikan kembali gitu ya mungkin ke hewan coba atau ke sel in vitro untuk dilakukan uji bagaimana sifat toksikokinetik dari zat gizi yang akan kita angkat. Setelah itu kita lihat toksisitas bahannya secara keseluruhan setelah 90 hari, setelah 12 bulan, serta setelah 2 tahun apakah bisa menimbulkan kanker atau tidak. Nah, kalau sudah terbukti aman, baru kita bisa melakukan datanya adekuat gitu ya. Kalau iya, kita bisa melakukan studi ke manusia untuk melihat absorpsi, distribusi, metabolisme, ekskresi di tingkat in vivo manusia. Dan juga kita bisa melihat reaksi intoleransinya. Kalau datanya nggak kuat, berarti misalnya kita nggak yakin nih, hasilnya ini memang pasti benar-benar aman. Sebaiknya studi itu tidak dilanjutkan, pilih bahan lainnya aja.
Tuh. Nah, kemudian kalau kita tidak memiliki cukup data yang kuat untuk menjelaskan efikasi bahan seperti yang saya jelaskan sebelumnya, tadi kita harus melakukan uji preklinis dulu sebelum bisa masuk ke uji klinis. Nah, uji preklinis ini biasanya dilakukan dengan menggunakan model hewan coba. Pendekatannya bisa dua, bisa source based strategy atau bisa target based strategy. Kalau kita mulai dari source based strategy, kita akan mulai dari mengidentifikasi bahan apa yang akan kita gunakan. Kita definisikan bioaktif komponen yang ada di dalamnya, kemudian kita pilih fraksi komponennya, dan kita pilih outcome yang ingin kita lihat apa. Misalnya kita ingin lihat efek pemberian jagung terhadap kadar gula darah gitu ya. Berarti kan source produknya adalah jagung. Komponennya adalah misalnya serat gitu terhadap gula darah pada hewan coba. Kalau target base itu kita lihat targetnya dulu, kemudian baru kita pilih-pilih makanan apa ya yang kira-kira bisa kita pakai untuk target yang sudah kita tentukan. Jadi misal kalau dari target base itu kita pilih dulu health benefit-nya. Misalnya kita ingin menurunkan gula darah. Nah, kalau agen-agen penurun gula darah itu apa saja ya? Misalnya ada serat, ada inulin, ada misalnya apalagi ya mungkin sterol dan lain sebagainya. Nah, dari komponen-komponen itu kita pilih salah satu. Misalnya kita ingin menurunkan gula darah dengan menggunakan serat. Nah, kemudian dari menggunakan serat itu kita bisa menggunakan bahan apa sih? Itu kita screening dari hasil literatur atau survei, kemudian kita cobakan di hewan coba. Jadi cuma prosesnya aja yang beda, tapi nanti ujungnya adalah kita terapkan ujinya ke hewan coba. Tentunya ini setelah melewati primary safety control gitu. Jadi harus dipastikan bahwa zat aktif atau komponen yang ingin kita tambahkan itu sudah aman. Nah, setelah kita cobakan ke hewan coba, maka kita bisa tahu bahwa kita harus cek juga komposisi dari makanan yang atau bahan makanan yang akan kita gunakan sebagai pengembangan produk. Nah, kalau misalnya makanan ini dari hasil safety, dari hasil uji ini menunjukkan hasil yang positif. Misalnya tadi serat pada jagung ternyata ngefek ke gula darah gitu ya, berarti kan positif result. Nah, kalau iya, berarti kita bisa lanjutkan studi efikasi, kita browsing case control atau cohort study. Kalau ternyata dari penelitian case control atau cohort study lain, iya benar ini terbukti. Sama kok hasilnya konsisten dengan hasil dari uji hewan coba. Kita bisa teruskan ke uji pada manusia. Nah, nanti baru setelah kalau dari manusia itu memang terbukti, berarti kita bisa menghasilkan klaim bahan pertimbangan untuk pengajuan klaim yang cukup untuk produk pangan fungsional kita. Nah, tapi kalau misalnya hasil dari case control study ini ternyata beda sama hasil dari studi hewan coba yang kita lakukan. Berarti kita harus cek lagi, gimana sih komposisinya, apakah benar nih, atau mungkin ada error di sini. Nah, kemudian kita cek lagi, kalau misalnya setelah kita lakukan uji yang kedua ternyata memang tidak menghasilkan hasil seperti yang kita inginkan, maka kita tidak bisa menggunakan bahan tersebut atau komponen bioaktif tersebut di dalam pengembangan produk pangan fungsional yang akan kita lakukan. Nah, ini adalah efikasi checklist. Jadi tadi kan ada ya efikasi gitu ya. Nah, positive result in efficacy gitu ya. Nah, apa sih yang harus kita lihat dari studi efikasi yang akan menjadi pembanding dalam pengembangan produk
pangan fungsional yang kita buat. Yang pertama, kita harus lihat strength atau kekuatan dari buktinya. Jadi studinya harus bagus, sampelnya representatif, kemudian hasilnya signifikan. Yang kedua, konsistensi. Jadi studi ini hasilnya konsisten dengan banyak studi lainnya. Jangan sampai kita menggunakan hasil studi yang ternyata banyak yang hasilnya masih kontradiktif. Misalnya si A bilang berhasil, si B bilang enggak, itu berarti kan efikasinya kurang. Kemudian spesifisitas gitu ya, jadi hasil seharusnya menunjukkan prediksi hubungan antara komponen bioaktif dengan efek kesehatan yang diinginkan. Kemudian temporality, jadi efek kesehatan itu harus selalu terjadi karena treatment. Jadi jangan sampai misalnya tadi gula darahnya turun tapi ternyata bukan karena treatment. Jadi memang harus diawali dengan pemberian treatment dulu baru bisa menghasilkan outcome yang kita inginkan. Kemudian dose response relationship. Jadi kita harus bisa menunjukkan bahwa peningkatan komponen bioaktif secara dosis akan juga mempengaruhi efek kesehatan yang dihasilkan. Kemudian harus plausibility, jadi kita harus tahu mekanismenya tuh ada, nggak mekanisme yang ngarang-ngarang. Misalnya kalau serat untuk penurunan gula darah kan jelas gitu ya, serat menurunkan absorpsi glukosa, artinya ada pathway-nya, ada plausibility-nya. Tapi kalau misalnya kita mengangkat hubungan asupan lemak dengan penurunan gula darah. Nah, itu kan dari mana ya ininya, pathway-nya asupan lemak tinggi, gula darahnya bisa turun. Nah, itu kalau misalnya nggak ada pathway-nya, berarti itu tidak memenuhi syarat plausibility. Tapi kalau mungkin ada pathway-nya, misalnya melalui peningkatan produksi badan keton atau apa gitu ya, berarti ya oke, kita bisa menggunakan komponen bioaktif itu atau studi yang menunjukkan hubungan itu. Kemudian koheren, jadi ada hubungan atau asosiasi antara komponen bioaktif dengan outcome yang ingin diukur. Dan itu dibuktikan dengan pengetahuan terkini. Memang terbukti, memang hingga saat ini belum ada bukti yang mematahkan argumen bahwa komponen bioaktif itu memang mempengaruhi atau memberikan efek ke outcome kesehatan yang ingin kita capai. Kemudian sebaiknya melalui studi eksperimental dan analogi. Jadi kalau misalnya kita menggunakan bahan B sebagai alternatif, itu kira-kira bisa muncul nggak ya efek yang sama? Itu harus kita pertimbangkan juga. Nah, ini tabel yang menunjukkan komponen bioaktif yang sudah diakui di Indonesia. Jadi kalau kalian ingin mengembangkan pangan fungsional yang mengandung komponen di bawah ini, tidak perlu lagi studi efikasi atau studi toksisitas dari komponen yang digunakan. Maksud saya studi efek toksisitas saja gitu. Jadi kan karena ini sudah masuk gitu ya, tapi tetap perlu studi efikasi tadi kalau memang belum ada bukti yang kuat. Nah, ini adalah kriteria pangan fungsional yang harus dipenuhi. Jadi ini berdasarkan BPOM ya, langkah terakhir kan kita harus melihat regulasi. Kalau produk itu mau dipasarkan di Indonesia, berarti kita harus lihat apakah produk tersebut memenuhi kriteria pangan fungsional di Indonesia atau tidak. Di antaranya harus menggunakan bahan dengan standar mutu dan persyaratan keamanan, kemudian punya manfaat bagi kesehatan, disajikan dan dikonsumsi selayaknya makanan dan minuman, jadi bukan dalam bentuk suplemen atau kapsul atau pil dan lain sebagainya, karena namanya pangan fungsional gitu ya, jadi harus bisa dimakan atau diminum. Nah, kemudian memiliki karakteristik sensori yang dapat diterima oleh konsumen, serta tidak berinteraksi dengan
komponen lain yang tidak diinginkan. Oke, sekian kuliah kita hari ini. Selanjutnya akan kita lanjutkan dengan sesi tanya jawab lewat Zoom. Oke, sampai jumpa. Terima kasih.